Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ya, teman-teman, untuk ulasan saham tanggal 3 Maret 2021. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam berinvestasi, bukan suatu ajakan ataupun merekomendasikan Anda untuk membeli atau menjual sahamnya, tapi hanya sekedar ulasan, sekedar membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 3 Maret ya, untuk besok, yaitu kita ada beberapa saham yang mungkin yang mulai kelihatan sudah cukup lumayan kelihatan ada pergerakan yang cukup bagus untuk kedepannya, yaitu ada Sampurna, AMSP, Kalbe, gitu kan. Kita coba lihat nanti di technicalnya ya. Sebelum kita ke Sampurna, Kalbe, dan yang lainnya, mungkin kita akan coba lihat IHSG kita ya. Hari ini IHSG ditutup di posisi 6359 gitu kan, naik posisinya 20 poin gitu kan, atau 0,32%-an ya, 0,3, tipis sekali ya. Emang pergerakan IHSG kalau dilihat dari secara teknikal sih sudah breakout dari resist kuatnya dia di 6315 ya, gitu, udah ngelewatin 6315, tapi dengan kondisi ini malah kelihatannya dengan pengaruh dari regional kita jadi tidak bisa terlalu ngebreak banget ya, mungkin ya. Resist antara 64 sampai di bawahnya mungkin IHSG masih akan bergerak konsolidasi atau sideway ya, disebut ininya sideway lah intinya ya, antara 6288 sampai 64 ya. Di sini saya lihat di sini ya, antara ini 6288 sampai di atasnya adalah 64 kalau saya lihat di sininya nih. Ini ya, di sini 64 gitu kan. Ini garis Fibonacci-nya posisinya secara technical juga sudah menunjukkan sih sebenarnya naik ya, untuk naik ya, tapi karena tekanan dari regional pun emang jadi pergerakan IHSG masih sempit ya untuk di bulan Maret. Dan emang siklus antara Februari Maret IHSG itu adalah sideway atau di masa-masa konsolidasi, di situ-situ aja pergerakannya gitu kan biasanya. Nah mungkin di antara minggu ketiga bulan Maret baru ada pergerakan kenaikan karena laporan keuangan sudah mulai bermunculannya, intinya di situ ya. Kenapa di bulan Maret itu Februari Maret kurang begitu, pergerakan IHSG kurang begitu naik ataupun gimana, naiknya nggak signifikan gitu kan ya, itu karena posisinya IHSG itu di Februari menunggu laporan keuangan per akhir tahun, biasanya begitu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap main jaga money manajemennya gitu kan, tetap main, tapi jangan terlalu full money-nya gitu kan. Kita jaga money manajemennya, tetap cash lebih banyak daripada saham yang kita beli gitu kan. Anggap mau main berapa, maksimal misalnya 30%-nya atau 50%, 50% kita posisinya dalam cash, karena nanti kita lihat di posisi akhir Maret atau minggu ketiga, minggu keempat lah ya, minggu keempat bagaimana pergerakan dari IHSG di posisi itu gitu kan. Kita mau full forward di akhir atau kita mau di awal yang akhirnya kita dapetin barangnya cukup lumayan mahal gitu kan. Nah kita main secara ininya, kita perhatikan aja dulu gitu kan. Main beli jangan terlalu banyak, berapa persen kita harus jual
intinya trading ikutan ya. Oke, kita lihat dari pertama yang saya perhatikan adalah hoki ya. Hoki ini posisinya sudah cukup lumayan ya, tutupnya di MA5-nya, cuma dia masih belum bisa breakout di atas EMA 10-nya gitu kan. Jadi kita coba perhatikan ini EMA 10 tuh yang hitam ya. Dia belum berani ini, cuma udah mulai boleh diperhatikan ya untuk hoki ya, hoki gitu. Kalau bisa kita tunggu hoki di posisi 272 gitu kan. Stop lossnya 270 lah, TP-nya 286. Kita mainannya antara di situ ya gitu. Terus posisi HMSP-nya sendiri, HMSP ya teman-teman, ini kalau saya lihat sudah mulai teknikalnya sudah mulai cakep sekali. Posisi volumenya juga udah di atas rata-rata 20 hariannya dia gitu kan, cukup lumayan banyak, dan dia tutup di posisi pas di MA50 ya ini ya teman-teman. Ini yang ungu ini adalah MA50, jadi cukup cakep sekali, sudah mulai peningkatannya. Nah, kalau besok dia break di 1460 teman-teman boleh ikutan HMSP gitu kan, karena arahnya mungkin bisa ke 1540 sampai 1550 ya, kalau dia bisa breakout 1460-nya ya. Karena mungkin 1540 ini posisinya di sini ya, di pas di nah ini antara 1540 sampai 1550 ya teman-teman di situ. Untuk apa, untuk HMSP ada resistnya ya. Kalau teman-teman mau coba ikutan, tunggu breakout di atas 1460 untuk HMSP. Terus kita lihat kembali adalah KLBF ya. Untuk besok itu, besok KLBF kelihatannya cukup lumayan menarik. Posisi volume sudah mencukupi di rata-rata 20 harian dia ya. Terus posisi untuk secara teknikalnya dia sudah berani tutup di atas MA50-nya, dan mungkin besok bisa golden cross antara MA10 dan MA25-nya ya. Dia akan golden cross dan ini akan ikutin semua. Ini MA5-nya juga akan ikut naik, kemungkinan besar begitu. Jadi Kalbe kalau mau buy mungkin gitu kan, bisa lihat posisi di 1550 ini bisa berhasil break, berarti kemungkinan besar besok ke antara 1605 sampai 1610 ya. Di situ ada level resistnya dia yang cukup lumayan kuat, yang berapa kali tidak bisa dilaluin ya, turun lagi lewatin 16, dihajar lagi ke bawah lagi gitu besoknya gitu kan. Nah, jadi perhatikan untuk Kalbe antara 1550 ini bisa berhasil break, berarti ada kemungkinan ke 1605 sampai 1610 dulu kalau mau TP di situ dulu sementara. Kalau kecuali kalau 1610 ngebreakin baru ikutan kembali gitu kan secara teknikalnya ya. Terus kita perhatikan untuk agro ya. Untuk agro posisi masih kita tunggu ini tutupnya di bawah posisi MA5-nya. Kita tunggu kalau bisa agro itu di posisi 1280 ya. Kalau mau aman lagi 1280 di situ untuk agro gitu kan. Terus kita ada coba friend ya. Friend hari ini ada yang kemarin kita udah ada rekomendasinya gitu kan. Friend menurut saya masih tunggu posisi di antara 78 lah mungkinnya, kita boleh mulai ada masuk sedikit-sedikit di 78 gitu kan. Untuk agronya untuk friendnya di 78an ya. Untuk itu udah mulai boleh cicil-cicil dikit, atau kalau mau aman lagi posisi di antara 74 gitu kan, 74 untuk friend. Berikutnya adalah back. Oh ya, untuk friend sendiri gitu kan, untuk friend ini tadi dia gagal break di atas 85 gitu kan, jadi makanya dia turun dulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya di ulasan sebelumnya, friend ada resist antara 85. Jika 85 dia break, maka dia arahnya akan ke main di atas 100, kemungkinan ke 100 dulu gitu kan, antara 90 sampai 100. Tapi
kelihatannya dia gagal untuk break di 85-nya friend ini gitu kan. Jadi tolong perhatikan, kita tunggu di antara 78 atau 77 di situ kalau mau ya, untuk lebih aman lagi untuk friend. Berikutnya kita lihat di BEX ya. BEX teman-teman, BEX hari ini tutup di 96 lagi, 95 ya, untuk BEX-nya gitu kan. Kelihatannya BEX ini sudah mulai agak melemah. Kita tunggu dulu BEX, posisi kalau mau kita antara 92-an lah ya, kita coba di 92. Apakah masih aman kalau misalnya kita masuk dulu di 92? Kalau dia mental berarti kita bisa kemungkinan akan naik lagi. Tapi kalau di bawah 91 ya kita ikutan buang lagi yang tadi kita beli. Kita tesnya di 92 ya, kita tes di situ 92. Apakah dia berani untuk melanjutkan kenaikan lagi di atas 100 gitu kan untuk BEX ya. Nah gitu. Berikutnya yang kemarin saya ulas juga posisinya ada ASRI ya. ASRI kita lihat kalau ASRI hari ini turunnya, dia gagal break outnya, dia posisinya tutup di posisi 252 ya, masih di bawah lagi gitu kan. Nah kalau misalnya ASRI ini posisi masih di sini, menurut saya lebih baik tunggu di posisi nanti antara 245-an atau 246 ya, itu baru boleh masuk lagi kita ya teman-teman ya. 246 lah, karena posisi di situ ada support sekarang ya di 246 ini. Itu mungkin teman-teman yang sebagian ini ya, saya nggak bisa kasih banyak untuk malam ini ulasan-ulasannya. Perhatikan ulasan saya sebelumnya, yaitu di tanggal 2 atau 1 gitu kan, mana ulasan-ulasan yang sekiranya penting untuk Anda gitu kan, yang bisa membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.